warahmatullahi wabarakatuh. Teh izin bertanya, bagaimana macam-macam gaya bercinta yang diperbolehkan oleh agama? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ketika di video sebelumnya saya membahas apa saja yang tidak boleh gaya bercinta suami istri ataupun suami istri begitu ya, yang tidak boleh dilakukan. Sekarang apakah ada khusus gaya bercinta yang diperbolehkan oleh agama gitu. Jadi sebetulnya untuk suami istri itu sebetulnya ibaratkan itu ada 1000 cara yang halal ya, yang boleh dilakukan seorang suami ataupun seorang istri yang ingin memuaskan kepada suaminya itu sebetulnya. Mohon maaf sebelumnya jika di dalam pembahasan ini begitu ya ada kata yang agak kurang nyaman, karena di dalam fikih itu kan kita harus jelas gitu ya, kita harus lugas gitu, kita tidak boleh ambigu begitu, sehingga fikih itu harus jelas akan hitam putihnya, karena kan ini berbicara antara halal dan juga haram begitu, karena ini berhubungan berkonsekuensi antara pahala juga dengan dosa begitu, sehingga harus jelas lah apa itu konsepnya, ataupun salah penerapan itu bisa mengakibatkan hal yang negatif gitu kepada yang lainnya. Jadi mohon maaf jika di dalam pembahasan ini begitu, tetapi ini memang dibutuhkan sekali apalagi untuk orang-orang yang sudah berumah tangga, khusus untuk suami dan istri seperti itu. Jadi karena begini ya, menyetubuhi istri itu ada dikatakan di dalam surat Al-Baqarah, nisa'ukum harsul lakum fatu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Di sini dikatakan di dalam surat Al-Baqarah bahwa nisa'ukum, bahwa istrimu itu harsul lakum, diibaratkan itu adalah seperti ladangmu. Maka fatu harsakum, maka datangilah ladangmu pada kapan saja dengan cara apa saja yang kamu sukai. Itu ada dikatakan di dalam surat Al-Baqarah. Dan di sini dikatakan dan utamakanlah yang baik untuk dirimu dan bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi sebetulnya banyak sekali caranya, banyak sekali, asal yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang bertentangan dengan syariat di dalam berumah tangga, ya udah itu suami ketika menghubungi istrinya, berhubungan dengan istrinya, melewati lubang bagian dalam atau melewati anusnya, maka itu adalah hukumnya haram. Itu tidak boleh begitu. Ataupun yang pernah saya bahas, ketika seorang suami yang mempunyai 2 atau 3 istri kemudian mengajak istri-istrinya untuk bergaul bersama, nah maka itu juga haram, hukumnya tidak boleh. Berarti kalau selain dari ini itu hukumnya bagaimana? Selain dari ini itu hukumnya halal ya. Jadi sudah bisa lebih difahami mungkin ya. Yang tidak boleh itu ada 2. Yang pertama, ketika suami melewati anus istrinya. Yang kedua, ketika suami mempunyai beberapa istri, meminta istri-istrinya untuk bergaul bersama di atas ranjangnya, maka itu hukumnya tidak boleh, haram. Berarti kalau begitu, selain dari itu hukumnya bagaimana? Selain dari itu hukumnya halal gitu. Baik, maaf ya, karena ini ada dikatakan di dalam kitab Qurratul Uyun, maka jima yang lebih baik yaitu adalah ketika seorang suami berada di posisi atas wanita begitu, dengan menyiapkan suaminya, misalkan ada bantal begitu untuk ada di tiduri di atas wanita tersebut, ada di bagian ini gitu. Kemudian posisi suaminya itu di atas. Maka bagaimana hukumnya jika misalkan posisi wanita yang ada di atas suaminya? Apakah itu hukumnya boleh? Itu hukumnya boleh, tidak apa-apa. Walaupun saya pernah membaca di dalam kitab Qurratul Uyun, ada ulama yang mengatakan jika
wanita yang sering berada di atas suaminya, maka dikhawatirkan takut nanti ada keluhan di bagian tempat untuk mengeluarkan kencing gitu ya. Takut ada permasalahan di sana. Sehingga ulama mengatakan jadi gaya yang lebih aman menurut ulama itu adalah ketika posisi suami berada di atas wanita. Jadi kalau misalkan wanita di atas suami, apakah hukumnya boleh? Apakah hukumnya haram? Itu hukumnya boleh, seperti itu. Di sini dikatakan dan utamakanlah yang baik gitu. Misalkan contoh, ketika di dalam kitab Qurratul Uyun dikatakan ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyetubuhi istrinya, ketika para sahabat yang lain menyetubuhi istrinya, ketika Rasulullah menyetubuhi istrinya, maka para sahabat Sayyidina Abu Bakar selalu membawa selimut dan selalu menutupinya dengan selimut. Mengapa beliau suka melakukan hal seperti itu? Karena beliau mengatakan bahwa karena saya sangat merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya selalu menutupi ketika saya bergaul dengan istri saya, maka saya selalu menutupi dengan selimut. Itu karena saya merasa sangat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kalau kita tidak suka dengan memakai selimut? Mungkin kata alasan suami, maaf ya, mungkin karena alasan suami tidak leluasa ataupun tidak bebas gitu untuk melakukan berbagai macam gaya. Apakah itu diwajibkan harus memakai selimut? Tidak diwajibkan juga gitu. Jadi mungkin ini adalah sebagian derajat yang dilakukan oleh sahabat yang mana hatinya merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kemudian lantas misalkan bagaimana jika istrinya itu sedang di dalam keadaan haid? Apakah bisa seorang istri memuaskan kepada suaminya kalau istrinya tersebut piawai, istrinya tersebut sudah mengerti hukum, istrinya tersebut cerdas, misalkan sangat pintar untuk menyenangkan suami, maka tidak ada alasan walaupun sedang di dalam keadaan haid, begitu. Bagaimana caranya? Kan kalau sedang haid kita tidak boleh memasukkan hasyafah seorang suami kepada farjinya istri, baik di bagian depan maupun di bagian belakang, maka itu hukumnya haram, begitu. Maka ulama mengatakan memang tidak boleh memasukkan penis suami kepada istrinya, tetapi bukan arti tidak boleh menyenangkan suami, seperti itu. Kalau begitu menyenangkan suami bisa, menyenangkan suami bisa. Maaf ya, akan saya terangkan sedikit lebih, takut ibu-ibu di rumah kurang paham apa ini maksudnya ini. Maaf ya bila ada kata-kata yang kurang pantas saya bicarakan. Jadi misalkan seperti ini, yang diharamkan di dalam kitab Safinah, yaitu haram ketika istri sedang haid ataupun istri sedang nifas, maka bima bayana surati warukbah. Kalau bahasa Sundanya itu haram di alap suka antara bujal dugikan kana tuur cenah gitu. Kenapa Syekh Nawawi mengatakan seperti itu? Karena dikhawatirkan jika sudah suaminya menggauli antara pusar sampai lutut, suaminya dikhawatirkan itu tidak sabar sehingga memaksa istrinya untuk memasukkan hasyafah kepada farjinya. Tetapi jika suaminya ataupun istrinya sudah mengetahui bahwa haram itu hukumnya memasukkan hasyafah kepada farjinya, dan suami mempunyai sudah mengetahui konsekuensinya dan sudah bisa menjaga akan batasnya itu, maka tidak apa-apa istrinya menyenangkan suami ataupun suaminya menyenangkan istrinya. Maka di sini perlu ada kepiawaian antara kedua belah pihak, antara suami dan juga istri. Karena saya pernah tuh bertemu dengan ibu-ibu, dia begini ngobrol gitu dengan saya. Saya itu sedang ngembekan gitu, sedang marah dengan suami. Dia mengatakan kepada saya karena pada suatu malam suami itu menginginkan saya. Saya berkata kepada suami saya bahwa saya itu sedang haid, sehingga saya tidak bisa memuaskan suami saya. Suami saya sampai marah. Ya dengan cara apa aja tetap saja istrinya tidak mau dengan beralasan haid, sehingga suaminya nampak marah.
Kemudian pada esok harinya karena ya mungkin suami masih pengen gitu ya, meminta lagi kepada istrinya, dan istrinya menolak lebih keras daripada malam yang kemarin, sehingga berlanjutanlah beberapa hari kemudian, sehingga suaminya marah-marah urang-uring begitu ya, pusing mungkin kepada istrinya. Nah, saya mengatakan kepada ibu tersebut bahwa ibu itu sebetulnya dikarenakan ibu itu belum faham ilmunya, kata saya. Kalau ibu faham ilmunya maka tidak akan terjadi pertengkaran antara ibu dengan suami. Terus dia berkata kepada saya, loh Neng, kan gak boleh suami menyetubuhi kita ketika sedang haid. Saya katakan iya, tidak boleh. Kalau memasukkan hasyafah ke farji ya jelas itu haram, tidak boleh. Tetapi bukan berarti apakah suami ingin keluar air maninya boleh dilakukan oleh istrinya, maka itu hukumnya adalah boleh. Paham mungkin di sini ibu-ibu ya? Jadi ketika suami ingin dikeluarkan air maninya, kalau oleh suaminya sendiri itu tidak boleh, karena itu suaminya melakukan onani seperti itu ya, yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Maka kalau suami mengeluarkan air maninya sendiri, maka itu suami melakukan onani, itu bisa haram hukumnya, dan itu bisa mengakibatkan haram adanya dari diri kita. Tetapi jika dilakukan oleh istrinya, maka itu hukumnya tidak haram. Gitu. Karena di sini Imam Mujahid ya mencontohkan ketika di dalam haid, di sini dikatakan begini, at'an bidzakarik haitsu ma syi'ta fi ma bainal fakhidaini wal aliyataini wasarrah ma lam yakun fid duburi awil haid. Artinya begini, maaf ya, bahasanya seperti ini, tusukkanlah penismu dimanapun yang engkau kehendaki, misalkan di antara kedua paha, atau di antara kedua pantat, ataupun di pusar istrinya, sehingga suami bisa mengeluarkan air maninya. Dengan siapa suaminya bisa mengeluarkan maninya? Misalkan dengan kepiawaian istrinya, seperti itu. Jadi itu hukumnya boleh begitu. Kalau begitu istrinya berkata, loh kalau begitu enak suaminya dong, saya gimana misalkan? Ya jika suaminya juga berpiawai, maka suaminya pun bisa menyenangkan istrinya, sehingga walaupun di dalam keadaan haid, istrinya bisa saja sampai mengeluarkan air maninya. Bagaimana caranya? Ya itu nanti tanya kepada suami ibu masing-masing, apakah suami ibu itu berpiawai atau tidak, seperti itu ya. Jadi yang penting tidak memasukkan hasyafah kepada farjinya, dan yang jelas harus ditutupi kain. Jangan sampai tidak memasukkan hasyafah kepada farji tetapi tidak memakai kain sama sekali, itu sangat tidak boleh ya. Di dalam mazhab Imam Syafi'i maka dikatakan bolehlah ditutupi dengan kain. Misalkan istrinya memakai celana sebatas paha ataupun suaminya memakai celana sebatas paha misalkan, sehingga antara istri dan suaminya itu ada pelindung masing-masing, sehingga jangan sampai hal terjadi seperti berhubungan intim seperti itu. Terus kemudian ada pertanyaan, bagaimana jika kalau suaminya misalkan memakai kondom misalkan, itu kan kalau suami memakai kondom kan sama, ada pelindung yang menutupi penisnya itu. Apakah boleh ketika di dalam haid? Itu tidak boleh gitu loh, itu kan tetap ada pelindung. Ya tetap tidak boleh. Karena apa? Karena walaupun memakai pelindung kondom itu, tetapi kan tetap nanti hasyafahnya bisa masuk ke farji wanita gitu. Nah, itu juga tidak boleh jika alasan memakai kondom. Yang saya katakan di sini adalah kain apapun itu ya. Misalkan yang tadi saya contohkan yang lebih ke harti ku akal itu pakai celana misalkannya seperti itu ya. Jadi maka tidak akan terjadi pertengkaran antara suami dengan istri gitu. Dan apakah itu hukumnya haram? Itu tidak haram hukumnya. Di dalam fikih dikatakan itu tidak haram, hukumnya itu boleh. Kemudian maaf ini agak pertanyaan lebih mendalam lagi, apakah boleh suami menjilati bagian milik wanita yang sangat pribadi itu? Maka ulama mengatakan bahwa itu hukumnya boleh. Apakah haram? Itu tidak haram. Tetapi
Ini menurut mazhab Imam Maliki, tetapi bagusnya itu ketika suami menjilati milik pribadinya istrinya itu, bagusnya itu sebelum melakukan jima. Artinya adalah sebelum memasukkan hasyafah kepada farjinya. Tetapi kalau misalkan sesudah memasukkan hasyafah kepada farji istrinya tersebut, kemudian suaminya menjilati, maka itu adalah hukumnya makruh. Jadi baiknya sebelumnya, bukan sesudahnya jima. Tetapi tidak kok haram, makruh begitu. Wa qala al-qadi yajuzu taqbilul farji. Al-qadi Abu Ya'la Al-Kabir berkata, yajuzu taqbilul farji, boleh mencium vagina istri qablal jima, sebelum melakukan jima, wa yukrahu ba'dahu, dan makruh jika sesudahnya, seperti itu. Mudah-mudahan referensi yang saya bacakan ini bisa sedikit membantu kepada kaum bapak ataupun kepada kaum ibu yang jika sebelumnya tidak mengetahui hukum seperti ini. Maka karena begini ya Bu, karena kan seorang suami bekerja mencari nafkah, keluar dari rumah, maka seorang suami berpapasan misalkan dengan wanita yang bisa saja sehingga menaiki kepada syahwat suami itu. Maka suaminya yang beriman, maka suaminya tidak akan memandang kepada istri tersebut karena dikhawatirkan takut syahwatnya. Kemudian suaminya memalingkan diri, dan suaminya kemudian kembali ke rumahnya, dan di rumahnya dia melihat bahwa ini adalah istri saya yang halal, yang menjadikan ibadah gitu. Maka bagaimana suami? Ya itu normal Bu, ada rasa syahwat, ada ingin berhubungan intim dengan istrinya, maka silahkan, istrinya itu adalah ladang ibadah untuk suami kita. Ketika suami di luar melihat dengan berbagai wanita yang mungkin lebih-lebih dari kita, maka cepat-cepat suami kembali ke rumah melihat istri ini yang halal, ini yang ibadah. Maka kalau begitu bagaimana? Berlakulah sebagai istri yang sangat baik untuk suaminya. Mungkin begitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.